Selamat berjumpa kembali. Video kali ini kita akan belajar tentang merasionalkan bentuk akar. Nah, sering kita jumpai bentuk pecahan yang penyebutnya merupakan bentuk akar. Pecahan dengan penyebut bentuk akar seringkali sulit dihitung tanpa menggunakan kalkulator. Untuk mempermudah penghitungan, maka bentuk pecahan yang penyebutnya berbentuk akar perlu dirasionalkan. Cara merasionalkan bentuk akar adalah dengan mengalikan dengan sekawannya. Jadi apabila pecahannya penyebut itu bentuk akar, maka kita mengalikan dengan sekawan penyebutnya. Apabila kita akan merasionalkan pecahan dengan pembilang bentuk akar, kita juga akan mengalihkan dengan sekawannya pembilang. Apabila pembilangnya bentuk akar, itu tidak terlalu bermasalah. Yang bermasalah ketika penyebutnya yang berbentuk akar. Jadi sebagian besar apabila bentuk pecahan penyebutnya bentuk akar, itu perlu dirasionalkan terlebih dahulu. Contoh, saya punya 3 per akar 2. Pembilangnya 3, penyebutnya akar 2. Kita akan merasionalkan penyebut akar 2 ini supaya tidak ada bentuk akar di penyebut. Kita kalikan dengan sekawannya. 3 per akar 2 dikali dengan sekawannya akar 2, itu adalah akar 2 per akar 2. Di sini pembilang dan penyebut harus sama. Kenapa? Karena akar 2 per akar 2 sama dengan 1. Jadi sebetulnya kita mengalihkan dengan 1, tapi bentuknya saja yang kita bedakan. Tidak 1 tetapi 2, akar 2 per akar 2. Sehingga menjadi pembilang dikali dengan pembilang 3 akar 2 per penyebut kali penyebut, akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Pada pertemuan sebelumnya, akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Akarnya hilang. Nah, bentuk 3 akar 2 per 2, ini bentuk ini sudah rasional karena penyebutnya sudah tidak ada bentuk akar. Di penyebut sudah tidak ada bentuk akar, maka ini sudah rasional. Kalau dihitung menggunakan kalkulator, 3 per akar 2 nilainya akan sama dengan 3 akar 2 dibagi 2. Nilainya akan sama. Hanya bentuknya yang ini sudah rasional. Yang penyebutnya 2 ini sudah rasional. Contoh berikutnya. Contoh yang kedua, saya punya 4 per 2 akar 3. Yang membuat tidak rasional adalah akar 3. Maka kita kalikan dengan sekawannya akar 3. Menjadi 4 per 2 akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3 sama dengan, sama seperti sebelumnya, pembilang kali pembilang, 4 kali akar 3, saya ketemunya 4 akar
3 per penyebut kali penyebut. 2 akar 3 kali akar 3 menjadi, sini saya tulis penyebutnya, 2 akar 3 dikali akar 3, maka menjadi, duanya tetap, 2 ini adalah sebetulnya dikalikan dengan 1. Di sini ada 1 sebetulnya, 1 akar 3, tetapi satunya tidak ditulis. 2 kali 1, 2, akar 3 kali akar 3, 3, maka 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka di sini 6. Dapatnya dari sini. Sehingga kita bisa sederhanakan, 4 dan 6 sama-sama kita bagi 2. 4 kita bagi 2 menjadi 2. Akar 3 tidak bisa dibagi 2 lagi, tetap akar 3. Per 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga ketemunya 2 akar 3 per 3. Di penyebut sudah tidak ada bentuk akar, maka bentuk ini sudah rasional. Jadi 4 per 2 akar 3, hasilnya atau nilainya sama dengan 2 akar 3 per 3. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, 5 per 1 dikurangi akar 2. Di sini yang membuat tidak rasional adalah 1 dikurangi akar 2. 1 dikurangi akar 2 ini merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipisah. Jadi kita tidak boleh mengalikan dengan akar 2 per akar 2, tetapi kita kalikan dengan sekawannya 1 dikurangi akar 2. Siapa sekawannya? Sekawannya adalah bilangan yang sama, bentuknya sama, hanya operasi aljabar di luar akar yang berbeda. Kebalikan atau lawannya, berarti menjadi 5 per 1 dikurangi akar 2, kita kali dengan sekawannya adalah 1. Karena ini dikurangi, maka lawannya tambah, maka di sana tambah, ditambah akar 2 per 1 ditambah akar 2. Aturannya masih sama seperti sebelumnya. Sekawan itu pembilang dan penyebutnya harus sama, maka kita kalikan sendiri-sendiri. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 1 sama dengan 5. Lalu 5 kali akar 2 menjadi positif, karena tandanya positif. 5 positif, akar 2 positif. Positif kali positif, positif. 5 kali akar 2 menjadi 5 akar 2 per, sekarang penyebutnya, 1 kita kalikan dengan 1. Lalu 1 kali akar 2. 1 positif, akar 2 positif. Positif kali positif, positif. 1 kali akar 2 sama dengan akar 2. 1 sudah selesai kita kalikan, sekarang akar negatif akar 2. Negatif ini miliknya akar 2. Negatif akar 2 kali 1 menjadi negatif akar 2. Lalu selanjutnya negatif akar 2 dikali dengan positif akar 2. Negatif kali positif, negatif. Akar 2 kali akar 2, saya tulis di sini, sama seperti sebelumnya. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Maka langsung saya ambil di sini 2. Sama dengan, di pembilang tidak ada yang bisa dijumlahkan. Karena 5 yang ini, 5 yang di sini tidak memiliki akar 2. Tidak memiliki akar 2, sedangkan ini punya akar 2. Jadi walaupun sama-sama 5, tapi tidak bisa dijumlahkan. Maka tetap ditulis menjadi 5 ditambah 5 akar 2 per, kita lihat di penyebut, 1 tidak bisa dijumlahkan dengan akar 2 karena bentuknya berbeda. Ini sebuah konstanta,
akar 2 memiliki akar, 1 tidak memiliki akar di sini. Akar 2 bisa kita operasikan dengan ini, sama-sama akar 2. Yang satu positif, yang satu negatif. 1 akar 2, di sini ada 1 sebetulnya, satunya tidak tertulis. 1 akar 2 dikurangi 1 akar 2, habis 0. Yang tersisa tinggal 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2 sama dengan, pembilangnya tetap tidak bisa kita ubah, 5 ditambah 5 akar 2 per 1 dikurangi 2 itu sama dengan negatif 1. Maka bentuk ini kita sederhanakan menjadi 5 negatif 1 ini miliknya semua. 5 dibagi negatif 1 menjadi negatif 5. 5 akar 2 dibagi negatif 1 menjadi negatif 5 akar 2. Ini hasilnya. 5 per 1 akar 2 bentuknya sama dengan, hasilnya sama dengan negatif 5 dikurangi negatif 5 akar 2. Itu. Selanjutnya contoh yang keempat. 12 per 2 akar 5 ditambah akar 3. 12 per 2 akar 5 ditambah akar 3. Yang membuat tidak rasional adalah 2 akar 5 ditambah akar 3. Maka ini yang harus kita rasionalkan. Sama dengan, membilangnya tetap 12 per 2 akar 5 ditambah akar 3 dikalikan dengan, sekawannya sama seperti slide sebelumnya. Sekawannya adalah bilangan yang sama, bentuknya sama, tetapi tanda di luar akar yang berbeda. Menjadi dikalikan dengan 2 akar 5. Karena ini tambah, maka di sini menjadi kurang. Dikurangi akar 3 per, sama, pembilang dan penyebutnya harus sama, 2 akar 5 dikurangi akar 3. Sama dengan aturan sebelumnya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 12 kali 2 akar 5, 12 kali 2 24, menjadi 24 akar 5. Lalu 12 juga kita kalikan dengan negatif akar 3 menjadi negatif, karena 12 positif, akar 3 negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif 12 akar 3 per, sebetulnya ada cara yang lebih mudah untuk mengalihkan, bentuknya sama, ini penyebutnya, dengan ketentuan atau kriteria tertentu. Di sini dapat kita lihat, di sini angkanya sama-sama 2 akar 5, sama-sama 3, hanya tandanya di luar akar yang berbeda. Kalau kita sudah paham tentang perkalian aljabar, kita akan lebih mudah mengalihkan, yaitu depan kali depan, belakang kali belakang. Konsepnya sama seperti sebelumnya sebetulnya, cuman kita skip, kita cepatkan, kita cari jalan pintasnya. 2 akar 5 dikali 2 akar 5, 2 kali 2 sama dengan 4, akar 5 kali akar 5 sama dengan 5, maka menjadi perkalian 4 kali 5. Lalu positif akar 3 dikalikan negatif akar 3. Positif kali negatif itu sama dengan negatif, dikurangi akar 3 kali akar 3, 3.
sehingga menjadi pembilangnya tidak bisa kita sederhanakan, tetap seperti ini. Maka menjadi, karena akarnya tidak sama, yang satu akar 5, yang satu akar 3, menjadi 24 akar 5 dikurangi 12 akar 3 per 4 kali 5 20 dikurangi 3 sama dengan 24 akar 5 dikurangi 12 akar 3 per 17. Nah, ini bentuk rasionalnya dari 12 per 2 akar 5 ditambah akar 3. Oke, saya rasa cukup 4 contoh dari saya. Selanjutnya saya akan berikan soal latihan. Kelima soalnya itu rasionalkan bentuk pecahan berikut ini. Yang pertama, 2 per akar 7 ditambah akar 5. Soal yang kedua, akar 5 ditambah akar 3 per akar 3. Nomor 2 ini yang dirasionalkan adalah penyebutnya tetap ya. Soal yang ketiga, 9 per akar 5 dikurangi akar 2. Soal yang keempat, 1 ditambah akar 3 per 4 dikurangi 2 akar 3. Yang kelima, 3 akar 2 ditambah akar 3 per 5 akar 6 dikurangi akar 2. Jadi kelima soal ini yang perlu dirasionalkan adalah penyebutnya semua. Jadi dikalikannya dengan sekawannya penyebut semuanya. Walaupun pembilangnya berbentuk akar, tetapi yang kita rasionalkan adalah penyebutnya. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat.